kata si pemuja Imad ini ya, para gerombolan-gerombolan pemuja sekte Imadiyah ini mengatakan bahwa tesisnya Imad ini tidak bisa dibantah hanya dengan mimpi katanya, tapi harus dibantah, harus dijawab dan dilawan dengan ilmiah juga ya. Saya setuju, cuman persoalannya adalah sesuatu yang dibantah dengan ilmiah itu karyanya harus ilmiah ya. Bagaimana mungkin sebuah tulisan yang berdasarkan hasadiah dan tidak ilmiah sama sekali ya, kemudian menuntut untuk dibantah secara ilmiah, yang nggak akan pernah ketemu ya. Jadi cara untuk menghadapi kata mereka yang dianggap tesis itu, penelitiannya si Imaduddin itu, jangan pakai ilmiah jawabnya, karena kalau mereka menuntut ilmiah, selama ini sudah banyak yang menjawab secara ilmiah ya. Jadi untuk masyarakat awam, kalian ini jangan cuman tendensi hanya menonton video-video yang pro terhadap sekte Imadiyah ini ya. Coba tonton juga dong dari pihak-pihak yang tidak sependapat, kemudian dari pihak-pihak yang menentang ataupun yang menjawab itu banyak sekali, dari kiai, dari ulama, dari santri-santri, dari akademisi, dari peneliti juga. Sudah banyak sekali yang sudah membantah daripada tesisnya menurut mereka ya. Kalau menurut saya nggak pernah menganggap itu tesis, karena sampai hari ini saya tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti tesis itu ditulis di mana, penelitian di mana, kemudian disahihkan ataupun diuji oleh profesor ataupun doktor mana ya, kemudian kuliahnya di kampus mana ya. Jadi intinya adalah menurut saya bahwa cara menanggapi sekte-sekte ini, sekte-sekte Imadiyah ini adalah dengan cara membuangnya ke tempat sampah. Jadi yang dianggap sebuah clipping, sebuah tulisan-tulisan yang berdasarkan hasadiah, hasud, penuh dengan kebencian, kedengkian, karena sesuatu yang didasari dengan ilmu tentu saja akan disampaikan dengan cara ilmiah ya, dan disosialisasikan dengan cara yang akademik ya. Tetapi selama ini kan tidak, justru provokatif ya, penuh dengan kebencian, dan juga didukung oleh kelompok-kelompok yang mengambil kepentingan, yang memanfaatkan situasi ini, dari Wahabi ekstrim ya, kemudian dari anak-anak cucu PKI yang memang sudah sejak awalnya tidak suka dengan Islam, dan juga golongan-golongan yang sakit hati terhadap NU ya, mungkin termasuk dulu mantan ketua NU, mantan pengurus NU ya, mantan pengurus NU yang sudah dipecat misalnya, yang dulu di struktural NU, organisasi NU, kemudian sudah dinonaktifkan, kemudian sakit hati. Atau ada sebuah organisasi yang merasa dia tidak dijadikan ketua, dia tidak dijadikan orang yang penting di dalam NU, kemudian dia balas dendam dan ingin memecah belah NU ya. Jadi intinya mereka ini yang masih mengatasnamakan NU, pakai simbol-simbol NU, itu ada kemungkinan begitu ya. Intinya untuk memecah belah warga Nahdliyin, untuk memporak-porandakan organisasi Nahdlatul Ulama ya. Kemudian juga ditumpangi oleh tokoh-tokoh yang ingin balas dendam ya, yang dulu menjadi pemuja daripada junjungannya, yang selama ini dikritisi, yang dikritik keras, yang kebetulan yang mengkritik itu adalah Habib Rizik Syihab ya, beserta FPI-nya ya, yang menjadi pelopor waktu itu. Jadi intinya bahwa perkara nasab ini sebenarnya memang bukan ilmiah. Kalau ilmiah pasti sudah terjawab dan sudah selesai ya. Berapa kali mereka menantang diskusi tidak pernah hadir, begitu didatangi tidak pernah hadir, cuman keluar saja di media sosial. Dan secara realita
di lapangan ya, secara realita di lapangan bahwa tidak begitu banyak pengaruhnya. Terbukti di masjid-masjid para habaib, di acara-acara sholawatan yang dipelopori, yang dihadiri oleh para habaib, tetap masih ramai dan masyarakat masih antusias, dan insya Allah warga Nahdien masih sangat banyak sekali yang masih tunduk dan taat kepada ulama-ulama NU yang selalu memberikan nasihat agar tetap menjaga persatuan, menjaga kesatuan, dan tetap menghormati para habaib ya. Jadi yang mereka mengakui para habaib yang ada di Nusantara ini juga sudah banyak memberikan kontribusinya terhadap negeri ini, terutama kepada umat Islam, dengan majelis-majelis ilmunya, dengan majelis-majelis sholawatannya, ya, ikut mendidik umat. Kalau ada satu dua atau segelintir oknum yang mungkin agak berseberangan dengan tokoh-tokoh NU, misalnya dengan kiai-kiai NU, perbedaan dalam ranah metode perjuangan, perbedaan dalam ranah perbedaan pendapat ya, yang sifatnya furu ya, tidak prinsip, mereka masih tetap menjunjung tinggi akhlak dan adab. Jadi marilah masyarakat kaum muslimin janganlah terprovokasi, janganlah terpengaruh dengan fitnah akhir zaman ini. Kelompok-kelompok mereka ini ada yang membiayai, kelompok-kelompok Imaduddin CS ini ada yang membackingi, dan memang dibuat seperti itu, memang dimunculkan. Ya, mereka banyak juga yang memanfaatkan keadaan ini karena mereka kalah tenar ya, kalah pamor ya, kemudian tidak begitu memiliki tempat di hati masyarakat ya, maka mereka merasa bahwa itu adalah perjuangan ya, itu adalah perjuangan. Apalagi sudah muncul pernyataan-pernyataan ini dari kelompok-kelompok ormas yang mengatakan kita usir Habib Yaman ya. Jadi orang-orang Ba'alawi yang ada di Indonesia kita usir, kita pulangkan ke negeri Yaman ya. Orang-orang yang di luar Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Mereka punya hak yang sama di Republik ini. Jadi sebenarnya mereka yang mengatasnamakan pembela Wali Songo, mereka ini bukan pembela Wali Songo. Sebenarnya mereka ini adalah pejuang wali-wali setan, wali-wali iblis ya, karena justru sangat bertentangan sekali dengan ajaran-ajaran daripada Wali Songo yang notabene Wali Songo ini adalah bukan dari Nusantara ya, bukan dari Indonesia. Ini mereka yang mengklaim dirinya sebagai pejuang Wali Songo, sebenarnya mereka itu adalah sedang memperjuangkan nafsu mereka, dan mereka adalah bagian daripada kelompok-kelompok yang memang sudah dibiayai dan sudah dibackingi dan dimunculkan untuk memperkeruh negara kesatuan Republik Indonesia ya. Maka semoga saja Bapak Presiden yang baru ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto, bisa tegas dengan kelompok-kelompok seperti ini, karena Indonesia ini saat ini sedang berusaha untuk memulihkan keadaan ya. Jadi orang-orang kelompok-kelompok ini hanya akan memperlambat adanya perubahan yang lebih baik untuk negeri ini. Salam waras untuk warga Nahdien dan juga untuk santri-santri NU ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua agar tetap istiqomah mengikuti guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.